Apa saja nilai-nilai luhur keluarga itu? Nilai-nilai luhur keluarga adalah semua nilai yang dapat membuat keluarga itu kokoh dan sejahtera. Semua agama mengajarkan nilai-nilai luhur keluarga. Dalam Islam misalnya, keluarga sempurna adalah keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, yaitu keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Nilai-nilai keluarga ini adalah cinta dan kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, kebersamaan keluarga, dan komunikasi yang lancar antar anggota keluarganya. Kalau nilai-nilai ini ada dalam keluarga, maka keluarga akan kokoh. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peranan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai luhur keluarga? Nilai-nilai luhur keluarga harus diterapkan di dalam keluarga dahulu, dan keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikannya kepada semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Apabila dalam keluarga seorang anak telah terdidik dengan nilai-nilai luhur ini, maka ia akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab, amanah, dan menyebar kedamaian. Sebaliknya, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang biasa melakukan kekerasan, kata-kata kasar, kurang kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak sehat, kasar, dan menjadi sumber masalah di masyarakat. Hitler menjadi begitu bengis karena ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Sejak kecil ia sering dipukuli dengan tali pinggang ayahnya. Jadilah ia begitu keras hati dan penuh dendam. Setelah dewasa, ia mampu membunuh jutaan orang Yahudi tanpa rasa bersalah. Bagaimana cara menanamkannya? Siapa yang melakukannya dan kapan dapat dilaksanakan? Setiap orang tua, baik ibu maupun ayah, mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai ini. Penanaman nilai-nilai ini kepada anak-anak harus dilakukan sejak anak dilahirkan. Sejak bayi, anak harus diberikan kasih sayang dan perhatian sebesar-besarnya. Di sini peran seorang ibu sangat besar, karena ibu adalah yang melahirkan dan menyusui. Proses ini akan membentuk ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Maka pakar pendidikan yang mengatakan bahwa ikatan emosional ini atau mother-child bonding akan menentukan apakah anaknya kelak menjadi orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi atau tidak. Selanjutnya, setelah usia 2-3 tahun, anak jangan diberikan disiplin secara keras, tetapi dengan kata-kata baik dan himbauan. Anak yang terbiasa dikasari tidak akan mempan lagi dengan kata-kata manis. Hal terpenting adalah bagaimana orang tua dapat memperbaiki perangainya terlebih dahulu, yaitu menjadi lebih sabar dan banyak membaca buku tentang pendidikan anak. Tentunya kesabaran yang tinggi dapat diraih kalau kita senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati dan selalu mengingatnya dan berdoa untuk dijauhkan dari godaan setan. Karena setan selalu mengajak kita kepada kemarahan, ketidaksabaran, kebencian, dan kedengkian. Orang tua yang dapat menahan nafsunya akan menjadi contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Ada pepatah bahwa sebelum kita merubah orang lain, rubahlah diri sendiri dahulu. Maka jika ingin menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anak kita, kita pun harus menginternalisasikan nilai-nilai tersebut pada diri kita sendiri dulu. Bukan berarti keluarga yang bahagia tidak pernah ada konflik dan masalah. Bahkan permasalahan yang timbul dalam keluarga adalah wahana yang baik sekali menanamkan nilai-nilai luhur, seperti memecahkan masalah bersama, komunikasi terbuka, permintaan maaf dari anggota yang bersalah, dan memaafkan anggota keluarga yang berbuat salah. Apakah akibat buruk yang akan dialami anak maupun orang tua bila anak tidak diajarkan nilai-nilai luhur keluarga? Jangka pendek dan panjang. Akibat buruk dari keluarga yang tidak menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anak dapat berakibat fatal. Anak tidak mengenal baik dan buruk, tidak dapat berhubungan dengan orang lain, dan tidak akan efektif sebagai anggota masyarakat. Kecerdasan emosi anak menjadi rendah sekali. Ingat, hasil penelitian mutakhir menunjukkan keberhasilan seseorang di masyarakat sebagian besar 80% ditentukan oleh kecerdasan emosinya dan sisanya ditentukan oleh IQ, pengetahuan, dan lain-lain. Dalam skala bangsa, kalau banyak keluarga gagal menjadi keluarga sakinah, maka kualitas generasi
Dalam skala bangsa, kalau banyak keluarga gagal menjadi keluarga sakinah, maka kualitas generasi penerus akan rendah sekali dan bangsa itu akan lemah. Maka adalah benar teori yang mengatakan bahwa keluarga adalah fondasi penting masyarakat. Jika juga dalam sebuah hadis yang mengatakan wanita adalah tiang negara, artinya wanita yang dapat menjalankan fungsi keibuannya dengan baik, maka dapat membangun keluarga sakinah dan selanjutnya menjadi tiang atau fondasi negara. Pertanyaan selanjutnya, apakah perkelahian antar pelajar adalah akibat buruk yang terjadi karena tidak adanya penanaman nilai luhur keluarganya? Jawabannya, ya. Segala kekacauan sosial yang ada dalam masyarakat seperti tawuran pelajar adalah cerminan dari tidak berfungsinya keluarga dalam menanamkan nilai-nilai luhur. Memang ada faktor-faktor di luar keluarga yang dapat menjadi faktor pencetus ini, seperti beban sekolah yang terlalu besar, peer group, stres, dan lain-lain. Namun, akar permasalahannya adalah banyak remaja yang tidak mempunyai modal kepribadian yang sehat, sehingga mudah terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Apabila keluarga mampu mendidik anak-anaknya dengan menanamkan karakter yang baik, maka insya Allah anak tersebut akan tahan terhadap segala masalah yang ia hadapi di luar rumah. Artikel ini pernah diterbitkan di Buletin Semai Benih Bangsa edisi ke-1. Membangun citra diri positif. Perubahan sistem, betapapun kecilnya, pasti akan menimbulkan dampak tertentu. Begitupun perubahan standar kelulusan siswa yang baru dicanangkan pemerintah. Ketidakpastian sebagian murid dalam menyikapi perubahan ini dapat melahirkan rasa tidak percaya diri, bahkan keputusasaan yang berakhir dengan bunuh diri, terutama bagi mereka yang tidak lulus. Sekarang timbul pertanyaan, apakah dampak ini muncul seketika karena adanya perubahan sistem? Ataukah akumulasi dari kesalahan sistem yang sudah berlangsung lama? Saya ingat ketika masih bermukim di Amerika Serikat, anak kami pernah sekolah di Dame School. Di sana, seluruh murid SD dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak boleh diberikan nilai angka atau huruf pada raportnya. Tetapi hanya uraian konsisten dan not konsisten saja. Saya pernah menanyakan masalah ini kepada guru anak kami. Karena terbiasa di Indonesia, rapor anak sekolah diisi dengan angka, bahkan diberi peringkat atau ranking. Kami heran, alih-alih diberikan ranking, nilai saja kami tidak tahu. Alasan yang diberikan guru adalah, kalau seorang anak usia di bawah 9 tahun diberikan nilai, baik atau buruk, maka akan memvonis anak pintar, sedang, atau bodoh. Padahal, pada usia tersebut kemampuan anak masih terus berkembang. Baru nanti ketika anak sudah kelas 4 SD, nilai mulai diberikan, tetapi mereka tidak memberikan ranking. Hasil kerja harian murid-murid cukup diberikan gambar stiker, bintang, bunga, mobil, dan tulisan gurunya yang berbunyi good atau good effort. Ternyata dengan cara ini, anak-anak menjadi bersemangat untuk mengerjakan tugasnya dengan baik, karena setelah selesai, guru akan menempelkan stiker di lembaran bukunya. Dalam memeriksa hasil kerjanya, guru tidak mencoret hasil kerja anak yang salah, tetapi dengan memperbaikinya di samping hasil kerja anak yang salah. Murid-murid didorong untuk aktif berdiskusi. Guru pun selalu memberikan komentar positif kepada setiap pendapat yang dilontarkan anak. Dengan cara seperti ini, mereka lebih semangat masuk sekolah. Bahkan anak kami sering bersikeras untuk tetap sekolah walaupun suhu badannya panas tinggi. Suatu ketika, anak kami kelihatan pucat dan tidak mau makan pagi, tetapi ingin cepat-cepat mandi untuk berangkat sekolah. Saya melarang dia bersekolah karena suhu badannya tinggi. Dia menangis dan bersikeras untuk masuk sekolah sambil berkata, "I feel okay, I'm not sick, Mama." "Saya baik-baik saja, saya tidak sakit, Bu." Libur panjang sekolah justru menjadi saat membosankan bagi anak kami. Sebaliknya, berada di sekolah menjadi saat-saat yang menyenangkan. Anak kami begitu mencintai sekolahnya karena guru-gurunya berhasil menciptakan suasana menyenangkan yang membuat anak antusias belajar. Kalau anak senang hatinya, maka otak bagian limbiknya akan terbuka sehingga anak dengan mudah menyerap pelajaran yang diberikan. Bayangkan kalau anak diajar oleh guru yang galak,
jarang memberikan pujian, malah banyak mengkritik dan memarahi. Jangan permalukan anak. Salah satu faktor penyebab anak tidak percaya diri adalah ketika di kelas dia tidak dapat menjawab pertanyaan. Juga saat dia diminta maju ke depan untuk menyelesaikan soal yang diberikan guru. Banyak guru yang bersikap negatif ketika mendapati muridnya tidak bisa menjawab soal. Misalnya dengan berkata, "Itu salah, kamu tidak belajar ya? Lihat anak-anak, betul tidak jawaban si Anu?" Seharusnya guru berkata, "Jawabannya belum lengkap, mungkin ada jawaban lain, atau caranya sudah hampir benar. Tetapi coba kamu ulangi lagi, mungkin ada bagian yang kamu lupakan." Seringkali guru mempermalukan anak di depan kelas, memarahi atau bahkan menghukumnya. Kita semua pasti pernah melihat atau memiliki pengalaman seperti itu. Sekali anak dipermalukan, dia akan takut dan gemetaran ketika harus menjawab pertanyaan gurunya. Akhirnya, dia tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya di muka kelas. Ditambah lagi sejak kecil anak sudah divonis dengan ranking dari 1 sampai 40, bergantung jumlah murid di kelas, atau dengan menerapkan istilah mendapat ranking atau 10 besar, atau tidak mendapat ranking. Berhubung hanya segelintir anak yang masuk ranking, maka sebagian besar anak sudah divonis bodoh sejak kecil. Apalagi kalau sering dihukum dan dikritik gurunya. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang tidak pede, minder atau malas belajar dan memperbaiki diri. Sikap seperti ini bukan kesalahan guru semata, khususnya guru SD. Namun, kesalahan sistem pendidikan yang orientasinya hanya mengejar keberhasilan akademik, mengejar target kurikulum dengan segenap jadwal tes harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Padahal, untuk anak-anak usia dini, yang terpenting ditanamkan adalah sikap cinta belajar. Bukan karena semata-mata harus bisa, karena kalau harus bisa, dengan mengadakan ulangan atau tes, suasana belajar jadi menegangkan. Hal ini akan membuat otak limbik tertutup. Bila demikian, anak tidak akan mampu mencapai potensi optimalnya. Selain sikap yang membuat anak minder, ada pula guru yang tidak peduli dengan pembentukan moral anak didiknya. Mereka tidak pernah memberikan arahan atau nasihat mengenai moral atau budi pekerti, baik di depan kelas atau tatap muka 4 mata dengan murid. Ibaratnya mereka bekerja secara mekanik seperti robot yang mengoperasikan mesin kurikulum dan memberikan angka-angka sebagai hasil pembelajaran. Disinilah pentingnya seorang guru memiliki sikap atau attitude yang dapat menciptakan suasana joyful learning, suasana belajar menyenangkan, dicintai dan menjadi panutan murid-muridnya. Tertantangkah Anda? Artikel pernah diterbitkan di tabloid MQ nomor 06 volume 7 20 Juli sampai 2 Agustus 2016. Efek dahsyat pikiran dan kata-kata terhadap anak. Setelah membaca sebuah buku yang berjudul The Message from Water yang ditulis seorang peneliti Jepang, Profesor Dr. Masaru Emoto, saya terkesima bagaimana dahsyatnya pengaruh dari kata-kata dan pikiran terhadap kualitas air di sekeliling kita. Tubuh manusia menyerupai busa yang mengandung triliunan sel. Kualitas hidup manusia berkaitan langsung dengan kualitas air. Air adalah substansi yang sangat lunak. Bentuk fisiknya sangat mudah beradaptasi dengan bagaimana lingkungannya menampilkannya. Namun, tampilan fisiknya bukanlah satu-satunya yang berubah. Bentuk molekulnya pun turut berubah. Energi ataupun getaran yang berasal dari lingkungan yang melingkupi air pun akan mengubah bentuk molekul air. Ternyata air dapat menangkap dan menyimpan pesan yang diperoleh dari vibrasi energi pikiran, kata-kata, musik, ide, dan tindakan manusia. Kualitas vibrasi ini akan mempengaruhi bentuk molekul kristal air, sehingga apabila kualitas air di suatu tempat jelek, termasuk bentuk molekul kristalnya, maka sudah dapat diprediksi bahwa kualitas vibrasi yang dihasilkan para manusianya juga buruk. Penemuan ini berdasarkan hasil penelitian yang panjang yang dilakukan oleh Emoto.
Dengan memakai teknik fotografi khusus, dia meneliti bentuk molekul kristal air yang telah dibekukan. Bentuk kristal air dari daerah yang terpolusi amat berbeda dengan bentuk kristal dari air yang telah diberi doa. Air yang diberi doa akan membentuk kristal yang begitu indah, sedangkan air yang terpolusi tidak membentuk kristal sama sekali. Begitu pula air yang didengarkan musik simfoni indah akan membentuk kristal indah, sedangkan air yang sama apabila didengarkan musik metal akan gagal membentuk kristal. Hal yang menarik, ketika air yang telah disuling dalam beberapa tabung ditempeli tulisan dengan kata-kata love dan appreciation, thank you, juga kata-kata makian, you make me sick, I will kill you, termasuk ditempeli gambar Adolf Hitler dan Mother Teresa. Semua tabung tersebut dibiarkan semalaman. Lalu kristal air difoto melalui mikroskop. Hasilnya sungguh menakjubkan. Air yang diberi tulisan indah akan membentuk kristal yang amat indah, sedangkan air yang ditempeli tulisan buruk, kristal molekulnya tidak beraturan. Hal ini berarti image atau apa yang kita bayangkan ketika menuliskan kata-kata akan mempengaruhi gelombang vibrasi yang akan ditangkap oleh air. Jadi mungkin saja kebiasaan orang tua kita yang sering mendoakan air putih untuk diminum ada sisi ilmiahnya, yaitu pikiran dan kata-kata yang diucapkan akan mempengaruhi air sehingga mempunyai kekuatan yang menyembuhkan. Bayangkan bagaimana dampak pikiran dan kata-kata terhadap diri kita sendiri yang sebagian besar tubuh terdiri dari air. Apalagi bagi anak-anak kecil yang hampir 80% tubuhnya berisi air. Sedangkan pada orang dewasa hampir 60% tubuh terdiri dari air. Bagian otak orang dewasa mengandung 75% air. Paru-paru hampir 86%, darah 83% dan jantung 75%. Apabila pikiran, ucapan, dan tindakan kita baik, maka efek yang dihasilkan pada tubuh kita akan baik. Begitu pula terhadap anak-anak yang akan mempengaruhi citra dirinya dan bahkan perilakunya. Hasil penelitian Bruce Perry, psikiater sekaligus psikolog dari Children's Mental Health Center, Colorado, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa apabila anak-anak kecil tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, apalagi yang mengalami kekerasan baik verbal maupun fisik, maka kandungan kortisol di dalam darah akan tinggi. Hal ini akan membuat sinaps atau komunikasi antar sel-sel otak terbiasa mengeluarkan hormon kortisol yang akan menurunkan daya tahan tubuh anak, sehingga anak mudah terserang penyakit dan sulit makan. Ketika dewasa nanti, dia akan mudah mengalami depresi dan masalah kejiwaan lainnya. Jadi, berhati-hatilah dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan kita terhadap anak-anak kita, karena akan mempengaruhi citra dirinya. Karena secara ilmiah yang dipaparkan lewat fenomena air di atas, semua hal baik dan hal buruk, baik yang berada dalam pikiran apalagi perilaku kita pada anak akan beresonansi pada diri anak. Apabila keindahan dan kasih sayang yang diberikan, maka vibrasi ini akan ditangkap oleh cairan di dalam tubuhnya, sehingga indahlah dirinya. Sebaliknya, apabila kata-kata makian dan kekerasan fisik yang didapat, maka menjadi jeleklah dia. Mungkin benar pepatah yang mengatakan, pikiran dan kata-kata adalah doa yang akan terkabulkan. Artikel pernah diterbitkan di tabloid Inspired Kids issue 22 Maret 2007. Menyemai benih karakter tidak akan pernah sia-sia. Seorang guru mengeluh, dia telah berusaha optimal menanamkan karakter baik pada anak didiknya, namun hasilnya belum sesuai harapan. Di tempat lain, banyak orang tua mengeluhkan hal serupa. Mereka harus menanggung kecewa walau telah memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Sia-siakah semua yang mereka lakukan? Dalam kondisi demikian, mendidik anak jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Walaupun perilakunya tidak berubah, tetapi otak anak tetap menyerap apa yang diajarkan orang tua, walaupun hal itu tidak dilaksanakan segera dalam tindakan nyata.
Salah seorang teman mengungkapkan pentingnya menjadi seorang guru bertanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan seorang guru bukan sekedar mendidik muridnya sampai lulus sekolah. Yang terpenting adalah efek yang diajarkannya dapat mempengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari. Hal ini mendukung teori sleeper effect, yaitu efek pendidikan yang hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Mungkin kita tidak pernah tahu hasil dari kebaikan yang ditanamkan kepada anak. Dari sekian ribu benih yang kita tanam, mungkin hanya satu yang tumbuh menjadi pohon kebajikan. Walau demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Teori chaos. Dalam dunia ilmu pengetahuan ada yang disebut chaos theory. Teori yang diperkenalkan James Gleick. Ini menjelaskan dampak berkelanjutan dari sebuah kebajikan. Dia memperkenalkan konsep efek kupu-kupu atau butterfly effect. Konsep ini berbunyi, seekor kupu-kupu yang hari ini mengepakkan udara dengan sayapnya di Beijing dapat menyebabkan badai tornado di New York tahun depan. Artinya, sekecil apapun tindakan kita sekarang pasti akan berdampak besar di kemudian hari. Konsep ini mengajari kita untuk berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ide yang baik, perbuatan baik pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik pula. Sebaliknya, semua perbuatan buruk akan menghasilkan keburukan yang dahsyat di masa depan. Dalam teori ini diterangkan pula mengapa sebuah kepakan sayap kupu-kupu bisa membentuk sebuah pattern atau pola khas. Hal ini disebabkan karena adanya struggle attractor atau daya penarik, yaitu magnet yang menarik apa saja yang memiliki kualitas sama. Ilustrasinya bagaikan sekumpulan burung dari berbagai jenis yang sedang memakan biji-bijian yang tersebar di atas tanah. Kemudian ada kejutan yang menyebabkan semua burung berterbangan. Sudah dapat dipastikan bahwa setiap burung akan terbang bersama burung-burung sejenis. Adanya daya penarik dalam sebuah sistem sosial akan menjadi daya tarik bagi mereka yang memiliki kualitas sama. Semakin banyak orang yang tertarik ke dalam sistem tersebut, otomatis akan terbentuk sebuah pola dengan ciri khas perilakunya. Sebuah organisasi korup misalnya akan menarik orang-orang tidak jujur untuk bergabung bersamanya. Demikian pula organisasi yang baik akan menjadi magnet yang menarik orang-orang baik untuk berkumpul bersama. Namun, boleh jadi dalam sebuah kerumunan baik akan terdapat orang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Dalam sebuah sistem sosial yang kompleks, tentunya ada variasi dan ketidakteraturan. Karenanya disebut chaos theory. Seperti sebuah musim, pasti ada fluktuasinya. Dalam musim kemarau, pasti ada hari-hari yang mendung atau hujan. Namun, pola musim kemarau pasti dicirikan dengan adanya curah hujan sedikit dan udara panas. Biasanya, orang-orang baik dalam kerumunan jahat suatu saat akan terlempar dari sistem sosial yang ditempatinya. Begitu juga orang-orang tidak baik dalam kerumunan orang baik. Suatu saat akan terlempar keluar pula. Orang baik yang terlempar dari kerumunan buruk biasanya memiliki lentera nurani yang terang benderang, sehingga dapat menjadi daya penarik baru bagi orang-orang yang mempunyai kepribadian sama. Selanjutnya, dapat mengubah sistem sosial yang ada sekarang menjadi pola baru yang positif. Sekecil apapun pendidikan moral yang diterapkan pada anak, bisa saja menjadi daya penarik bagi orang-orang baik untuk bersama-sama membuat kebajikan. Bila daya seperti ini banyak tersebar, maka akan banyak pula kebajikan yang dihasilkan, sehingga dapat membentuk pola masyarakat baru yang lebih segar, pintar, dan berakhlak mulia. Semoga. Artikel pernah dimuat di tabloid MQ nomor 3, volume 7, edisi 1
sampai 14 Juni 2006. Hadirkan Tuhan dalam kedamaian hatimu. Mengajarkan kedekatan dengan Tuhan. God will always talk to us, but we have to hear what He said. God will always talk to our heart, but we have to listen. Anonymous. Untaian kata di atas adalah cuplikan dari sebuah lagu yang pernah saya dengar kira-kira 14 tahun yang lalu di sebuah perkumpulan sufi Bawa Muhayyadan di Philadelphia, Amerika Serikat. Saat itu, lagu tersebut sedang dinyanyikan oleh seorang anak bersama ibunya. Rupanya, anak tersebut sering diberikan pengertian oleh ibunya bahwa setiap manusia bisa berdialog dengan Tuhan, karena Tuhan begitu dekat dengan manusia. Sebetulnya kita semua sudah mengetahui akan kedekatan kita dengan Tuhan. Bahkan menurut Al-Quran, karena begitu dekatnya, keberadaan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Kita bisa bercengkrama dengannya dan meminta petunjuk darinya kapan saja, karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara senantiasa mendengarkan suara hati dan kalbu. Namun, untuk dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan dan kemampuan untuk selalu mendengarkan kata hati serta bercengkrama dengannya, diperlukan keterampilan yang didapat dari pelatihan terus-menerus. Artinya, kemampuan ini memerlukan pembiasaan sejak kecil. Masalahnya adalah cara kita mengajarkan agama, apalagi di sekolah, sering melupakan aspek ini. Mengapa? Materi pelajaran lebih banyak berfokus pada pendekatan hukum, syariat, dan hafalan yang hanya melibatkan aspek kognitif, otak kiri. Sedangkan merasakan kedekatan dan kecintaan kepada Tuhan melibatkan aspek perasaan atau emosi, otak kanan. Menurut Sachiko Murata dalam bukunya The Tao of Islam, pendekatan agama di dunia Islam umumnya lebih menitik beratkan pada keagungan Tuhan, Jalal, Qahr, Ghadab, yaitu Tuhan yang maha besar, agung dan menghukum, atau sifat maskulin, sehingga Tuhan adalah jauh dan tidak terjangkau oleh manusia. Di sisi lain, Tuhan yang juga mempunyai sifat-sifat feminim, Jamal, Lutf, Rahmah, yaitu Tuhan sebagai tempat mengadu yang selalu dekat dan menyayangi manusia. Kurang diajarkan. Akibatnya, menurut Murata, yang akan lebih banyak terbentuk adalah rasa kejauhan dan ketakutan akan Tuhan daripada rasa kecintaan dan kedekatan kepadanya. Pemujaan yang berlebihan terhadap keagungan dan kebesaran Tuhan akan membuat manusia mengidentifikasikan dirinya sama dengan sifat-sifat maskulin. Sifat-sifat maskulin tersebut akan mengeraskan hati. Hal ini akan dimanifestasikan pada kehidupan sosial masyarakatnya yang cenderung keras adanya, keterpisahan antar manusia, dan keinginan untuk berkuasa. Sebaliknya, pemujaan kepada Tuhan dengan sifat-sifat yang feminim dapat membuat manusia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang dekat, lembut, rendah hati, dan belas kasih, hati yang lapang. Dengan begitu, kehidupan masyarakat yang terwujud dapat ditunjukkan dengan adanya persaudaraan dan kebersamaan atau harmoni. Keseimbangan dan kesatuan dari sifat jalal atau maskulin dan jamal atau feminim, Tuhanlah yang seharusnya lebih ditekankan. Dengan begitu, manusia dapat mengidentifikasikan dirinya dengan kedua sifat tersebut, yaitu menyatukan sisi ilahiyah jamal dan jalal menjadi kamal atau sempurna, atau menjadi insan kamil. Oleh karena itu, berhubung pengajaran agama di sekolah lebih condong kepada pendekatan hukum atau syariat, atau persepsi Tuhan yang menghukum dan tak terjangkau, maka sebagai orang tua,
kita perlu juga menyeimbangkannya dengan memperkenalkan dan menghayati akan sifat-sifat Tuhan yang feminim kepada anak. Saya sering memberikan ilustrasi kepada ketiga anak-anak saya sejak mereka masih kecil tentang keberadaan ruh Tuhan di dalam hati manusia. Manusia mempunyai spirit atau ruh yang ditiupkan Allah ke dalam raga manusia ketika masih di dalam kandungan. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Quran Surat Shad ayat 72. Spirit adalah penghubung kita dengan Allah. Spirit adalah sumber kehidupan. Ia merupakan kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Spirit tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Kita juga dapat menggunakan contoh aliran listrik yang dapat menyalakan lampu pijar. Tanpa aliran listrik, lampu pijar akan mati. Begitu pula apabila spirit sudah pergi dari tubuh kita, maka tubuh kita akan mati. Spirit atau ruh dapat menjadi petunjuk jalan yang selalu mencintai, mengarahkan dan mengajarkan kita agar menjadi manusia yang baik. Manusia dapat berhubungan dengan spirit yang ada dalam dirinya dengan cara mendengarkan kata hati. Kata hati selalu menyuruh kita untuk berbuat baik atau mengatakan jangan ketika kita ingin berbuat jahat. Apabila ada perasaan tidak enak ketika berbuat salah, itu adalah suara spirit yang tidak suka pada tindakan tersebut. Insya Allah, anak-anak kita akan mengerti dan terbiasa serta terampil untuk berkonsultasi dengan spiritnya. Dengan kata lain, anak-anak akan senantiasa menggunakan kata hatinya. Artikel ini pernah diterbitkan di tabloid MQ nomor 6 volume 5 Oktober 2004. Menghadirkan Allah dalam diri anak. Anak bungsu kami sekarang berusia 7 tahun setengah. Dia masih ingin dikeloni dan dipeluk ketika hendak tidur malam. Tidak hanya ketika hendak tidur, di sela-sela waktu kesibukannya seperti saat bermain atau bereksplorasi, dia pasti mencari saya, sekedar mencium atau memeluk saya sebentar. Suatu saat saya bertanya, mengapa dia senang dipeluk? Dia menjawab, kalau sedang dipeluk mama, Lutfi merasa bahagia sekali, jawabnya, sambil meletakkan tangan di dadanya. Kalau dia sedang marah atau menangis karena berkelahi dengan kakaknya, dia pasti mencari saya minta dipeluk. Namun ketika suasana hatinya sudah normal kembali, dia langsung pergi meninggalkan saya. Ternyata perilaku tersebut adalah hal yang alami bagi seorang anak. Dia mencari kedamaian dan kesejukan di tengah-tengah kelelahannya menjalani kehidupan. Dengan begitu, dia akan mendapatkan energi dan semangat baru. Seorang psikolog anak, John Holt, mengatakan hal yang sama tentang perilaku anak. For a while they would explore boldly and freely, ignoring their mothers. Then, after a while, they would use up their store of courage and confidence, and run back to their mother's side, and cling there for a while, as if to recharge their batteries. After a moment or two of this, they were ready for more exploring, and so they went out. They come back and they ventured out again. Kebiasaan seperti ini terjadi pula pada orang dewasa. Pada saat tertentu, mereka merasakan kerinduan untuk pulang dan mudik ke tempat keluarganya. Menurut Derrida, hal ini berakar dari kerinduan akan penyatuan dengan ibu, maternal oneness. Eric Newman berpendapat, kerinduan terhadap maternal oneness adalah manifestasi dari kerinduan pada penyatuan fisik sempurna yang pernah dialami manusia ketika masih di dalam kandungan ibu. Ketika kita dilahirkan, secara berproses kita akan melepaskan diri dari bergantung pada ibu dan ayah. Lalu kita menjadi individu yang mandiri. Namun kerinduan timbal balik untuk menyatu kembali antara orang tua dan anak akan selalu timbul. Sebetulnya segala kerinduan untuk pulang atau nostalgia akan penyatuan sempurna dengan ibu, hakikatnya adalah manifestasi dari kerinduan ruh kita untuk kembali ke tempat asalnya. Seperti ungkapan Plato, ruh manusia selalu rindu pada tempat dia berasal.
Sebuah ungkapan juga menyebutkan manusia diciptakan dalam citra Tuhan atau God's image. Di dalam diri manusia ada ruh Tuhan, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, aku tiupkan ke dalam dirinya ruhku sendiri. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Ibnu Arabi menggambarkan kerinduan timbal balik antara manusia dan Tuhan adalah kerinduan antara bagian dan keseluruhan. Ruh manusia berasal dari ruh Tuhan. Oleh karena itu, manusia secara fitrah rindu pada Tuhannya, walaupun manusia sering tidak menyadarinya. Begitupun Tuhan selalu merindukan manusia. Cinta Tuhan kepada manusia adalah kecintaan keseluruhan terhadap bagian. Seperti diungkapkan oleh Ibnu Arabi, Tuhan mencintai dirinya sendiri pada manusia. Sebab itulah cinta Tuhan adalah kekal. Jadi, kerinduan terhadap segala ikatan primordial yang sifatnya fisik, ibu, keluarga, kampung halaman, adalah simbol kerinduan metafisik manusia yang menyatu dengan Tuhannya. Kerinduan metafisik itu tidak dapat terobati kecuali jika batin kita telah tersucikan agar mampu merasakan limpahan kasih sayangnya. Kerinduan yang tidak terobati adalah sumber dari segala penderitaan batin manusia. Manusia selalu dalam keadaan gelisah dan batinnya terasa kosong. Dia tidak mengetahui cara mengobati kerinduan metafisiknya. Saya mencoba menerangkan kenyataan ini kepada anak saya. Dia merasakan kebahagiaan dan kedamaian ketika berada dalam pelukan saya. Sebenarnya, karena roh kita sedang rindu dengan Tuhan. Hal ini karena roh berasal dari Tuhan. Kita akan sangat bahagia jika kita selalu berada dalam pelukan Tuhan. Ruh Tuhan selalu berada di dalam diri. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mama dan papa bisa pergi meninggalkannya, tetapi Tuhan selalu menjaga dan melindunginya. Saya mengatakan, jadi kalau Lutfi sedang rindu mama, tetapi mama belum pulang ke rumah, peluklah bantal dan bayangkan Allah sedang memeluk dan menyayangi Lutfi. Saya tidak tahu apakah dia memahaminya, namun saya sudah memberikan pengertian bahwa ada kehadiran Allah di dalam dirinya. Kehadiran Allah itu tidak pernah meninggalkannya. Insya Allah dia akan menghadirkan Allah dalam kesadarannya. Paling tidak ketika dia lelah dan galau pada hiruk pikuk dunia, dia tahu kemana dia harus mengadu dan mencari kedamaian. Artikel ini pernah diterbitkan di tabloid MQ nomor 11 volume 6 tanggal 2 sampai 15 Februari 2006. Menumbuhkan kecintaan anak untuk beribadah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Di bulan ini umat Islam melakukan ibadah secara intensif, berpuasa, sholat tarawih, berzakat dan bersedekah, serta berlatih menghindari perbuatan yang tidak baik. Serta melakukan ibadah secara intensif tersebut. Setelah melakukan ibadah secara intensif tersebut, seharusnya perilaku setiap muslim lebih baik dibanding sebelum bulan Ramadan. Namun, sering kita melihat ibadah ritual yang sering dilakukan oleh kaum muslim tidak dapat mengubah perilakunya. Hal ini disebabkan dia tidak melibatkan aspek emosi dalam beribadah. Aspek emosi ini berkaitan dengan rasa kecintaan terhadap perbuatan baik. Loving the God, loving the good. Selain itu, berkaitan juga dengan kegairahan untuk berbuat baik, desiring the good. Aspek emosi oleh Piaget disebut sebagai sumber energi bagi manusia agar dia merasa senang melakukan kebaikan. Bulan Ramadan adalah saat yang paling baik untuk menumbuhkan rasa cinta beribadah pada diri anak. Selain anak-anak diajarkan untuk berpuasa dan ibadah ritual lainnya, hendaknya orang tua juga melibatkan emosi anak ketika melakukannya. Misalnya, ketika anak merasa lapar saat berpuasa, tumbuhkan rasa empatinya agar bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin. Katakan, coba bayangkan nak, orang miskin merasakan lapar setiap hari, sedangkan kamu hanya lapar sementara saja. Ada banyak makanan tersedia untukmu saat berbuka puasa nanti. Lebih baik lagi jika anak juga merenungkan perasaan laparnya. Ajaklah anak memejamkan matanya dan merasakan lapar di tubuhnya. Mintalah dia membayangkan, seperti itulah yang dirasakan orang-orang miskin. Apabila anak merasa terharu dan mengeluarkan air mata,
berarti rasa empati sudah tumbuh dalam dirinya. Rasa empati adalah fondasi untuk melakukan kebajikan. Jelaskan pula bahwa melakukan ibadah bukan hanya sebatas ibadah ritual saja, sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Tetapi mengingat dan mencintai Allah dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Misalnya ketika kita sedang memandang gunung yang indah, kemudian kita merasakan sesuatu yang sangat indah di hati, rasa haru, yaitu perasaan gembira dan sedih bersamaan. Dalam keadaan demikian, kita dapat menghubungkannya dengan Allah. Kita bisa menyebutkan dan memuji namanya. Bagi yang muslim, mengucap subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar, atau mensyukuri segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Selain itu, perbuatan baik sekecil apapun adalah perbuatan ibadah. Menumbuhkan kecintaan anak untuk beribadah akan lebih efektif jika dilakukan pada saat-saat sunyi, terutama ketika menjelang tidur. Ajaklah anak untuk membayangkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan seharian tadi. Galilah perasaannya, bimbinglah dia dengan kata-kata. Berikut ini contoh kalimat yang dapat dipakai orang tua untuk menumbuhkan kecintaan anak melakukan perbuatan baik. Lakukan sambil berbaring di atas tempat tidur. Anakku sayang, coba kita bayangkan ketika kita sedang memberikan makan anak kucing, ketika kita sedang menyirami tanaman, ketika kita sedang memberikan senyuman manis, dan saat memberikan sapaan ramah kepada sesama kita. Kita bayangkan ketika kita sedang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun. Kalau kita melakukannya dengan cinta dan kasih sayang, akan timbul perasaan aneh dan lucu di dalam hati ini. Perasaan aneh ini begitu membahagiakan, begitu mengharukan, sehingga tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan ini. Perasaan bahagia ini adalah anugerah. Perasaan ini adalah pancaran sinar ilahi yang seolah-olah sedang memberitahukan kepada seluruh alam semesta bahwa ada perbuatan indah yang telah dilakukan oleh seorang anak manusia, yaitu dirimu. Sebut nama anak. Bayangkan, seluruh alam semesta sedang mengucapkan terima kasihnya kepadamu. Seluruh alam semesta sedang memberikan pelukan hangat kepada dirimu. Dengarkan burung-burung berkicau yang sedang menyanyikan dendang lagu terima kasih. Rasakan belayan lembut angin yang berhembus yang sedang mengucapkan terima kasih kepadamu. Daun-daun dan tangkai bunga yang melenggak-lenggok sedang menarikan tarian sukacita tanda terima kasihnya kepadamu. Rasakan kenikmatan perasaan ini. Alangkah indahnya. Letakkan kedua tangan anak di atas dadanya. Biarkan suasana hening untuk beberapa saat agar anak Anda dapat menikmati indahnya saat-saat ini. Insya Allah, apabila anak kita sudah jatuh cinta pada kebajikan, mereka akan gemar melakukan ibadah. Artikel ini pernah diterbitkan di tabloid MQ nomor 5 volume 6 September 2015. Membentuk kecerdasan spiritual anak. Dalam setiap komunitas pasti terdapat masjid atau gereja atau institusi agama lainnya yang berfungsi membina agama masyarakat setempat. Pendidikan agama di tempat-tempat ibadah dapat menjadi sarana efektif membina karakter anak-anak sekelilingnya. Membiasakan anak berperan aktif di tempat peribadatan seperti masjid misalnya akan menjadikannya pribadi yang terbina, khususnya terbina akhlaknya menjadi mulia, baik secara konsep maupun dengan praktik-praktik konkret. Adapun praktik konkret yang diajarkan seperti menghormati orang yang lebih tua, berlaku jujur dan amanah, disiplin dan tanggung jawab, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Libatkan anak dalam kegiatan sosial seperti menyantuni fakir miskin. Hal lainnya perlu diajarkan menghormati pemeluk agama lain yang berbeda agar tidak timbul rasa curiga dan kesombongan dalam beragama. Semua peran tersebut dapat orang tua delegasikan kepada lembaga keagamaan. Meski demikian, orang tua juga perlu terlibat aktif. Peran orang tua semakin besar karena memiliki fungsi kontrol terhadap akhlak anak. Karena pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak
dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan, nilai-nilai universal yang dijunjung oleh seluruh agama, tradisi, dan budaya. Nilai-nilai ini menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat, meski berbeda latar belakang budaya, suku, dan agama. Indonesia Heritage Foundation telah menyusun serangkaian nilai yang selayaknya diajarkan kepada anak yang dirangkum menjadi 9 pilar karakter, yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, love God and all His creation. 2. Mandiri, disiplin, dan tanggung jawab, independent, self-discipline, and responsibility. 3. Jujur, amanah, dan berkata bijak, honest, trustworthy, and truthful. 4. Hormat, santun, dan pendengar yang baik, respectful, courteous, and good listener. 5. Dermawan, suka menolong, dan kerjasama, generous, moderate, and cooperative. 6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, self-confident, creative, and determined. 7. Pemimpin yang baik dan adil, good leader, just, and fair. 8. Baik dan rendah hati, kind, humble, and modest. 9. Toleran, cinta damai, dan bersatu, tolerance, peaceful, and united. 10. Keempat, kebersihan, kerapihan, kesehatan, dan keamanan, keeping clean, tidy, healthy, and safe. Dalam masyarakat heterogen seperti di Indonesia, nilai-nilai karakter yang ditanamkan harus dapat menjadi dasar kesamaan nilai sebagai perekat pada elemen-elemen masyarakat yang berbeda, agar dapat hidup berdampingan secara alami dan tertib. Akhirnya, tercipta suasana sinergi yang produktif bagi kemajuan bangsa, dan semua nilai tersebut akan membentuk kecerdasan spiritual pada anak. The Golden Rule, Islam. None of you has faith unless he love for his brother what he love for himself. Tidak beriman seseorang kecuali ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Christianity. Do to others as you would have them to do you. Perlakukanlah orang lain seperti kamu menginginkan mereka memperlakukannya terhadap kamu. Luke 6:31. Judaism. What is hateful to you, do not your fellow man. Apa yang kamu anggap jahat, jangan lakukan kepada orang lain. The Talmud, Sabat 31. Buddhism. Hurt not other in ways that you yourself would find hurtful. Jangan sakiti orang lain seperti apa yang kamu sendiri akan merasakan sakit. Udana Varga. Hinduism. This is the sum of duty, the naf untuk other which will cause you pain if done to you. Ini adalah total kewajiban. Jangan memperlakukan orang lain yang akan menyebabkan sakit apabila ini dilakukan kepada dirimu. Mahabharata. Is there one word that will keep us on the path to the end of our days? Yes, reciprocity. What you done with yourself, do not other. Adakah sebuah kata yang dapat menjaga kita di jalan lurus sampai hari-hari akhir kita? Iya, keadilan. Apa yang kamu tidak inginkan, jangan lakukan pada orang lain. Analek. Artikel pernah diterbitkan di majalah Inspired Kids. Isu 26 Juli 2007. Membangun spiritualitas anak melalui proses reasoning. Anak bungsu kami paling senang jika saya tidak pergi ke kantor dan bekerja di rumah. Ketika dia berumur 4 tahun, saya pernah terserang flu berat sehingga tidak bisa keluar rumah sampai seminggu. Saat itu terlontar kata-kata egoisnya. Mama, sakitnya yang lama saja,
biar tidak bisa pergi ke kantor. Kemudian kami mengajak si bungsu mendiskusikan akibat dari sakit berkepanjangan dan bahaya yang bisa menimpa ibunya. Dia langsung berkata, "Mama tidak boleh sakit lagi, Mama harus cepat sembuh," sambil memeluk saya. Ketika itu, dia tidak pernah lagi berharap ibunya sakit agar tidak bisa keluar rumah. Menurut pakar perkembangan moral, Thomas Lickona, anak-anak usia 3-5 tahun baru mencapai tahapan moral O, 0. Tahapan ini adalah tahapan egosentris. Mereka selalu berkata, "I want it, therefore it's not fair if I don't get it." Anak-anak seumuran itu biasanya bersikap pelit, tidak mau berbagi dengan kawannya, saling berebut mainan, dan bersikap manipulatif, berbohong agar keinginannya tercapai. Orang tua dan guru sering tidak mengerti tentang tahapan moral ini. Mereka mengira anaknya akan mempunyai sifat egois selamanya. Akibatnya mereka sering memarahi atau memukulnya. Hal ini dapat berakibat negatif pada perkembangan jiwa anak. Orang tua perlu menyadari tahapan moral ini pasti dilalui oleh setiap anak dan tidak berlangsung lama. Saat anak menunjukkan sikap egois, sebenarnya merupakan momentum yang baik untuk menumbuhkan sikap empati dalam dirinya. Setiap kejadian bisa menjadi momentum yang baik untuk mendidik. Bahkan orang dewasa pun perlu mempelajari setiap kejadian atau kesalahan yang diperbuatnya. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan menganalisis, mendiskusikan, dan merenungkan. Listening. Bukan dengan memarahi atau melarang dengan ancaman tanpa alasan yang jelas. Cara yang salah tersebut mungkin bisa membuatnya berubah, tetapi perubahan ini karena takut atau terpaksa, external control. Perubahan bukan disebabkan kesadaran di dalam dirinya, internal control. Kontrol eksternal tidak efektif untuk membangkitkan kesadaran moral. Jika orang tua atau figur kontrol eksternal tidak ada, anak akan cenderung melanggarnya. Sebaliknya, kontrol internal adalah kesadaran moral dari dalam diri yang mampu mencegahnya dari perbuatan tidak baik walaupun tidak ada yang mengawasinya. Bahkan, momen anak mencuri pun bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan internal kontrol. Suatu saat saya pernah kehilangan uang sebesar Rp5.000. Saya tahu anak saya yang ketika itu berusia 7 tahunlah yang mengambilnya. Sebelumnya dia ingin membeli sesuatu yang tidak saya izinkan. Saya tidak langsung menuduhnya, tetapi berpura-pura menanyakan kepadanya apakah ia melihat uang tersebut. Ia tidak mengakui melihat uang tersebut, apalagi mengambilnya. Kemudian saya berkata, jika ia berbohong, pasti akan ada perasaan tidak enak di hati. Apabila ada perasaan tersebut, itu adalah pertanda Allah yang ada di dalam hatimu sangat sayang kepadamu dan tidak mau kamu berbohong. Perasaan tersebut akan membuatmu sangat gundah dan tidak bahagia. Namun yang paling tahu tentang perasaan kamu adalah dirimu sendiri. Setelah itu saya meninggalkannya sendirian supaya dia memiliki waktu untuk merenung. Kira-kira 15 menit kemudian, dia mengetuk kamar saya. Sambil menangis dan memeluk saya, dia berkata, "Mama, maaf, tadi saya berbohong. Saya yang mengambil uang tersebut." Saya katakan bahwa saya bangga sekali kepadanya. Dia telah berhasil memenangkan nuraninya. Cahaya nuraninya dapat menerima getaran cahaya Allah. Saat itulah saya menerangkan arti nurani. Nurani dapat menjadi penunjuk ke jalan yang benar. Saya membayangkan anak-anak yang pernah sekali mencoba mencuri dan mendapatkan hukuman dari orang tuanya, maka kesempatan untuk menumbuhkan nuraninya akan hilang. Hati anak tersebut menjadi mengkerut karena takut. Hal itu dapat menutup pintu nuraninya. Semakin sering anak dihardik atau dihukum, hatinya akan semakin keras dan bisa membatu. Menurut Vygotsky, melibatkan anak untuk diskusi dan berpikir, listening, akan mendorong anak merefleksikan apa yang telah dikatakan dan diperbuatnya, sehingga terjadilah inner speech atau inner dialogue. Hal ini merupakan proses awal bagi anak untuk bisa berkontemplasi atau mengetahui tentang dirinya sendiri. Pada proses berikutnya, dia akan mampu mengevaluasi diri, menganalisis kekurangan atau kekuatan yang dimilikinya.
Jika sudah terbiasa melibatkan anak dalam diskusi, anak akan terbantu untuk berpikir pada tahapan yang lebih tinggi yang disebut metacognition. Hal ini dapat membuatnya menjadi manusia spiritual, yaitu manusia yang tahu siapa dirinya dan mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat, komunitas, dan alam semesta. Orang seperti ini mampu mengontrol tindakannya agar senantiasa membawa kebaikan dan tidak membuat kerusakan pada sekelilingnya. Artikel pernah diterbitkan di tabloid MQ nomor 3 volume 6 Juli 2005. Ayo, kamu pasti bisa, Nak. Tumbuhkan percaya diri anak. Berhubung usia anak bungsu kami terpaut 15 tahun dan 7 tahun dengan kakak-kakaknya, dia sering digoda oleh kakak-kakaknya. Suatu saat dia berteriak kepada saya, "Mama, Lutfi dibilang jelek dan bau oleh kakak." Tadinya saya diamkan saja, karena biasanya keributan kecil tersebut akan mereda sendiri. Namun dia berteriak lagi, "Mama, kata kakak, Lutfi memang beneran jelek. Katanya serius. Kakak tidak sedang bercanda kok." Biasanya semakin si bungsu marah, semakin senang kakaknya menggoda dan suasana akan semakin gaduh. Kemudian saya panggil si bungsu untuk saya ajak bicara. "Lutfi, kamu percaya tidak kalau kamu ganteng?" tanya saya. "Percaya sih, tetapi kenapa kakak bilang Lutfi jelek?" Jawabnya, "Saya teringat sebuah judul lagu, A Rose is Still Rose, dan mendapatkan inspirasi untuk mengajarkan konsep percaya diri kepadanya. Menurut Lutfi, bunga mawar itu indah dan harum tidak?" Ia mengangguk setuju. "Apabila mama ingin meledek bunga mawar, 'Hai bunga mawar, kamu itu bunga jelek dan berbau comberan.' Apakah bunga mawar akan berubah menjadi jelek dan berbau comberan?" Ia tertawa. "Enggak dong mama, masa sih bunga mawar bau comberan?" Jadi, walaupun kita mengatakan 1000 kali bunga mawar jelek dan bau, tetap saja bunga mawar itu indah dan harum. Bukankah begitu? Ia mengangguk mengerti. Kemudian saya menerangkan kalau dia mempercayai dirinya ganteng, tetapi ada orang lain yang mengatakan dirinya jelek, dia tidak akan menjadi jelek, seperti halnya bunga mawar. Apalagi kakak-kakaknya hanya menggoda dan mereka serius. Mereka senang kalau bisa membuatnya marah, karena muka dan gayanya menjadi begitu lucu. Sejak saat itu, jika kakaknya mengatakan dirinya jelek, dia tidak marah. Dia hanya akan berkata, "Walaupun kakak bilang jelek, pokoknya Lutfi tetap cakep." Kakak-kakaknya pun kehilangan cara ampuh menggoda adiknya, dan tidak pernah lagi mengganggu adiknya dengan kata-kata tersebut. Tips menumbuhkan percaya diri anak. Percaya diri adalah bagaimana kita merasa dan melihat diri kita sendiri. Percaya diri juga yakin akan anggapan orang tentang diri kita. Percaya diri anak akan tumbuh kuat apabila orang tua dapat menumbuhkan perasaan saya disayang dan diterima, feeling lovable, dan saya mempunyai kemampuan, feeling capable, dalam diri anak. Feeling lovable adalah perasaan ketika anak merasa disayang dan keberadaannya memberi makna penting bagi orang tuanya, dan bukan karena apa yang dapat dilakukannya. Orang tua dapat menumbuhkan perasaan ini sejak usia bayi. Caranya dengan melimpahkan kasih sayang seperti belayan, dekapan, dan kata-kata manis. Apabila anak sudah mulai besar, orang tua dapat memuji anak tentang keunikan dirinya. Misalnya senyumnya yang manis, humornya yang lucu, atau pikiran kreatifnya. Feeling capable adalah perasaan yang sangat kuat. Dirinya mampu melakukan sesuatu. Misalnya, anak-anak usia balita biasanya ingin menunjukkan dirinya mampu memakai baju sendiri, cuci tangan sendiri, dan melakukan pekerjaan lainnya tanpa dibantu orang dewasa. Periode usia ini adalah masa kritis bagi pembentukan kepribadian inisiatif, kreativitas, antusiasme, atau kebalikannya, yaitu rasa bersalah dan takut-takut, kulit, menurut Erikson. Anak memerlukan peluang untuk berkreasi, berimajinasi, bereksperimen, berani mengambil resiko, dan berani gagal. Apabila orang tua sering melarang, mengkritik, dan menyalahkan anak,
anak akan sulit menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Sejumlah tips bagi orang tua agar mampu menumbuhkan kepercayaan diri anak. 1. Kurangi kebiasaan mengkritik anak. Banyak orang tua yang selalu mengkritik anak. Mereka beralasan karena menyayangi anaknya. Ubahlah nada bicara dan pakailah kata-kata positif saat ingin menasehati anak. 2. Kenali kemampuan anak. Jangan terlalu memaksa mereka agar mau mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Teori kecerdasan majemuk membuktikan setiap anak mempunyai bakat dan kemampuan berbeda. Jika anak kesulitan dalam pelajaran matematika, tetapi senang sekali menggambar, bantulah anak untuk mengerti matematika, tetapi jangan terlalu memaksakannya. Namun, doronglah anak untuk berlatih menggambar. 3. Berikan pujian setiap kali anak melakukan hal yang baik. Namun, ciptakan kondisi bahwa berbuat kesalahan adalah oke. Katakan bahwa ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan, tetapi kita dapat mempelajari kesalahan tersebut untuk memperbaikinya. 4. Memonitor perkembangan anak di sekolah. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa guru dan pelajaran sekolah dapat membunuh kepercayaan diri anak. Cara pengajaran yang salah, galak, mengecilkan anak, memberikan label negatif satu di antaranya, mata pelajaran yang terlalu membebani dan tidak sesuai dengan perkembangan umur anak akan membuat anak merasa tidak mampu atau bodoh. Perbanyaklah komunikasi dengan anak tentang kesulitannya di sekolah. Bicaralah secara baik-baik dengan guru tentang perkembangan anaknya. Artikel pernah dimuat di tabloid MQ nomor 9 volume 6 5-18 Januari 2006. Membangun fondasi percaya diri pada anak balita. Jangan mudah berkata jangan pada balita. Usia balita, terutama periode umur 2-5 atau 6 tahun, adalah masa eksplorasi. Pada masa jelajah ini, rasa ingin tahu anak sangat besar dan lebih aktif dari sebelumnya. Menurut Erik Erikson, ini adalah masa penting membangun sikap kemandirian untuk mengekspresikan pikiran dan tindakannya, autonomi anak, serta membangun sikap penuh inisiatif dan kreatifnya. Semuanya ini adalah fondasi penting untuk memupuk rasa percaya diri anak. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana menghadapi perangai alami anak-anak usia tersebut. Keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, serta kelincahan anak yang luar biasa sering merepotkan orang tua dan dianggap sebagai kenakalan. Misalnya, seorang anak usia 3 tahun yang begitu gembira mendapatkan ilmu baru, bahwa ketika gelas dilempar akan jatuh ke bawah dan pecah, tetapi orang tuanya justru memarahinya. Akibatnya, kata-kata jangan, tidak boleh, dan ancaman sering dilontarkan oleh para orang tua. Bahkan, banyak anak yang sudah mendapatkan makian dan pukulan. Cara yang salah dalam mendisiplinkan anak seperti ini akan membunuh rasa percaya diri anak, karena anak akan takut mengembangkan dan mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Shame. Rasa percaya diri anak akan tereduksi bila anak mengalami ketakutan besar untuk bertindak dan mengambil resiko, queer, sehingga akan menjadi pribadi minder, apatis, bahkan agresif. Pengalaman negatif yang dialami semasa kanak-kanak akan direkam otak dan terbawa sampai dewasa, karena 90% perkembangan otak terjadi pada usia di bawah 7 tahun. Jadi, apabila kita ingin anak-anak kita mempunyai rasa percaya diri untuk dapat menjelajahi kehidupannya kelak ketika dewasa, berikanlah sebanyak-banyaknya pengalaman positif, yaitu dengan menggantikan kata-kata jangan atau tidak boleh dengan kata-kata yang dapat membangun rasa percaya dirinya. Berikut adalah beberapa alternatif untuk mengganti kata jangan. 1. Ubahlah kata-kata Anda. Anak akan memberikan respon yang lebih baik bila kita menggunakan kata-kata positif. Daripada berteriak, awas, jangan main bola di ruang tamu. Kita dapat berkata, ayo main bola di halaman. Karena kalau di dalam ruangan bisa kena kaca jendela, nanti bisa pecah. Atau tidak boleh mencoret-coret meja. Kita dapat memberikan kertas. Bila menggambar sebaiknya di atas kertas, karena meja bisa kotor dan sulit untuk membersihkannya. Apabila anak dalam keadaan bahaya sehingga memerlukan reaksi cepat,
Kita dapat mengganti kata-kata spontan. Stop, ada mobil. Panas sekali, bahaya. 2. Berikan pilihan. Pada periode ini, anak ingin mengekspresikan keinginannya atau ingin memegang kendali. Misalnya, anak ingin memilih baju yang tidak tepat dengan situasi, memakai baju olahraga untuk pergi ke pesta. Orang tua bisa memberikan 3 pilihan baju yang tepat dan biarkan anak memilihnya. Apabila anak ingin makan permen sebelum waktu makan malam, orang tua bisa memberikan pilihan mau permen coklat setelah makan malam atau permen rasa jeruk setelah makan malam. Apabila anak sedang asik bermain dan Anda ingin menyuruhnya mandi, berikan pilihan, "Nak, mau mandi 5 menit atau 10 menit lagi?" Dengan cara ini, anak merasa dihargai pendapatnya dan merasa mampu untuk mengambil keputusan dan memegang kendali, walaupun sebetulnya dia sedang mematuhi perintah orang tuanya. 3. Siapkan lingkungan agar terhindar dari kata-kata jangan. Orang tua yang mempunyai anak balita harus menyiapkan lingkungan yang aman bagi anak, sehingga kata-kata jangan tidak akan terlontar. Misalnya, pindahkan benda-benda yang berbahaya bagi anak dan berikan lingkungan yang membuat anak bebas bereksplorasi secara aman. 4. Jangan pedulikan hal-hal yang kecil. Biarkan anak bereksplorasi dan mencoba apa saja, sejauh hal tersebut tidak membahayakan dan dapat membuat anak gembira dan penuh semangat. Sebaiknya jangan dilarang. Misalnya, mereka ingin bermain pasir atau tanah, jangan takut kotor, karena mereka bisa mandi dan ganti baju. Atau biarkan anak ingin tidur dengan baju barunya untuk ke pesta, karena sedang gembira mendapatkan baju baru. 5. Ubahlah persepsi Anda terhadap kelakuan anak. Anggaplah kelakuan mereka yang terkadang membuat orang tua kesal, misalnya melempar gelas, merusak mainan, sebagai tindakan kreatif karena sedang mencoba sesuatu. Anda bisa menerangkan kepada mereka bahwa gelas yang pecah itu harganya mahal. Kasihan papa yang bekerja keras untuk mencari uang. Atau belilah mainan yang tidak terlalu mahal dan siapkan diri Anda bahwa mainan tersebut akan dibongkar oleh anak. Semakin besar anak, semakin mengerti dia untuk tidak merusak mainannya. 6. Berkata jangan yang tepat. Tentu saja kata jangan masih perlu dipakai apabila memang menyangkut perilaku anak yang serius. Apabila memang diperlukan, katakan dengan tegas tapi tidak dengan bentakan. Misalnya, tidak boleh menarik ekor kucing. Kasihan kucingnya kesakitan. Berikan pujian apabila dia merespon larangan, misalnya dengan senyum atau pelukan. Mama senang ternyata kamu mau mendengarkan mama. Artikel pernah diterbitkan di majalah Inspired Kids.